menjadikan kita, maka dia menjadikan pula kebutuhan kita. Apa kebutuhan kita? Pertama, menjadikan kepada kita tanah itu sebagai terhampar. Artinya tanah itu terhampar. Melebak, bahasa dulunya melebak, terhampar. Kalau tanah ini tidak terhampar, gimana dia tidak bisa hidup? Binasa, melebak. Bersama kabinah. Kedua, langit ini binaan seperti bangunan. Jadi seperti rumah. Rumah itu ada atapnya. Jadi langit ini seperti atap. Bersama binaan. Langit ini seperti atap yang ada bangunannya. Seperti rumah ini. Ya. Bersama binaan. Kemudian sudah itu dijadikan pula kebutuhan kita. Apalagi wa anzala minas samaa'i ma'a. Dan juga Allah menurunkan air dari langit. Menurunkan juga air dari langit. Ya. Betul juga betul. Air boleh dilalui. Kemudian sesudah turun air dari langit, apa hasilnya? Akhirnya bihi minat thamarat. Maka menghasilkanlah dengannya dari buah-buahan, dari tanaman, agar kiwasirna kasabakul itu minat thamarati kurmai buah-buahan. Rizqan lakum sebagai rezeki untukmu. Jadi sebagai halek untuk lain menang. Wala taj'alu lillahi, maka janganlah kamu mempersekutukan Allah. Karena dia berkuat, dia buat dua kemana nanti mahalat. Apa kata Zul ini sampai ada sama Allah pertama baca dia baca di Allah Taala. Orang kita baca ini, baca dia toki kebutuhan yang dia melalui nomor seti, baca jati, tanai, alebah pada takbiri, dia lagi pada atap, pada atap, sebagai bangunan. Kemudian kira-kira, nama turun sikit wahai pada lagi, boleh turun lagi, makin wajah ini kurang buah-buah sebagai dalil mengenai. Jadi itu. Maka sebabnya itu janganlah ada minat dua Allah Ta'ala. Asyik jangan mempersekutukan Allah. Artinya jangan mempercayai ada Allah, tapi ada juga dipercaya selain Allah. Iya kan? Yang mempercaya ada Allah, tapi ada juga dipercaya selain Allah. Itu tidak ada yang mempersekutukan Allah. Ada yang dipercaya Allah, tapi ada juga yang dipercaya dengan Allah. Itu namanya mempersekutukan Allah. Nah, dia percaya ada Allah. Dia percaya bahwa dia menjadikan kita. Dia percaya dia menjadikan kebutuhan kita. Dia percaya bahwa dia menurunkan air dari langit. Segala-galanya dia percaya. Tapi begitu dia minta, ada juga dipercaya selain Allah. Seperti disembah pohon kayu, disembah kuburan, disembah itu namanya mempersekutukan Allah. Itu namanya mempersekutukan. Jangan sama sekali mempersekutukan Allah. Wala billahi andada wa antum ta'lamun wa antum kamu kalian ta'lamun mengetahui. Sebagaimana Yahudi dia tahu. Coba tanya Yahudi. Kalau ditanya siapa yang menjadikan langit dan bumi, siapa yang menurunkan air dari langit, siapa semua digelar ahli kitab. Malah digelar ahli kitab. Orang Yahudi itu namanya ahli kitab. Tapi
Dia tahu semuanya, tapi kenapa dia tidak disembah Allah? Malah disembah selain Allah, malah dibunuh lagi Nabi. Karena itu namanya menyembah hawa nafsunya. Nah, ayat seterusnya. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna. Mereka padangka ko lalu ada gurau apa ini kurang ia janna berkebetulannya. Jadi itu kalau kalian berada dalam keraguan dari apa-apa yang telah aku turunkan, ala apilah kepada hambaku. Siapa hamba yang dimaksud? Yaitu Muhammad. Kalau kamu berada dalam keraguan dari apa yang telah aku turunkan kepada hambaku, yaitu Nabi Muhammad. Mereka padangka mereka kemarin menerima kata-kata ini kurmai yaitu kubatu ini maksudnya aku waktu di surat ini maka datangkan juga satu surat. Coba datangkan satu surat. Jadi ini mempertanding Rasulullah dengan orang-orang jahil yang ahli-ahli syair, ahli-ahli qasidah, banyak juga orang-orang jahil di zaman Rasulullah yang alim. Dan kenapa dikatakan jahil? Bukan jahil karena lawannya bodoh, bukan. Orang jahil dulu itu dikatakan jahil bukan karena lawannya bodoh. Dia Rasulullah kafir Quraisy biasanya jahil, dan dia jahil karena bodoh. Dia berilmu. Tapi jahil yang dikatakan di sini lawannya hilm, bukan lawannya ilm, lawannya hilm. Apa itu? Karena tidak mempunyai budi pekerti. Jadi kalau ada sekarang orang alim tapi budi pekertinya tidak ada, itu orang jahil. Ada banyak orang alim sekarang, tapi bila budi pekertinya, alhamdulillah, itu namanya orang jahil. Orang alim banyak, sampai dia bisa buat apa, naik ke Apollo, ke langit, planet Mars. Tapi dia budi pekertinya tidak bagus, berarti jahil juga. Ya, orang-orang jahil dulu, orang alim, dia bisa mengarang syair, dia bisa mengarang qasidah, dia mengetahui bahasa semuanya, bahasa-bahasa yang fasih, bisa menarik orang kalau berbicara. Tapi datang Al-Quran yang menandingi syair-syair mereka, maka Allah mengatakan, kalau memang kamu ragu-ragu di dalam apa yang telah diberikan oleh Muhammad, Al-Quran, artinya Al-Quran, faktu di surat ini sendiri. Maka datangkan juga satu saja surah, jangan banyak. Satu surah aja. Ini seperti surah yang aku turunkan ini. Nggak usahlah surah-surah yang banyak ini. Yang berapa dua surah semuanya? Azad. Kalau juznya 30, surahnya berapa? Itu 1666 ayatnya. Surahnya berapa?